Bedside teaching adalah pembelajaran kesehatan yang berorientasi pada pasien dan melibatkan situasi langsung pada praktik klinik. Penggunaan metode bedside teaching pada pendidikan kedokteran bertujuan untuk mengembangkan komunikasi dan keterampilan profesional mahasiswa, serta memberikan pengalaman secara langsung terkait kondisi pasien. Tahapan bedside teaching, tahap pre-rounds. Pada tahap ini terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen akan melakukan pengarahan dan memastikan terkait kesiapan mahasiswa sebelum bertemu dengan pasien, agar pengajaran lebih terarah dan lebih efektif. Masuk. Permisi Ya. dokter. Selamat pagi dokter. Ya, pagi. Kami dari kelas interna, nama saya Rania dokter. Nama saya Tasya dokter. Baik dokter, kami di sini ingin melaporkan terkait kasus yang akan disajikan pada bedside teaching dokter. Oh ya, oke, silakan duduk. Oke, Rania dan Tasya ya? Iya dokter. Oke, bagaimana kasusnya? Kasus apa yang diambil? Baik dokter. Seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan keluhan utama batuk. Batuknya disertai dengan dahaknya berwarna putih, kekuningan, dan juga kental. Setelah itu, pasien juga mengeluhkan mengalami penurunan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan sekitar 7 kg dalam waktu 2 minggu. Pasien juga memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 7 tahun lalu dan sering mengkonsumsi metformin. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah normal, frekuensi nadi dalam batas normal, frekuensi nafas dalam batas normal, suhu 36 derajat Celcius dalam batas normal, berat badan 50 kg, dan tinggi badan 170 cm, dokter. Oke, nah dari tadi penjelasan kasusnya, tadi kan sudah dianamnesa dan juga sudah diambil tanda-tanda vitalnya, ya? Iya dokter. Nah, kira-kira pasien ini sudah diperiksa belum? Pemeriksaan toraks atau pemeriksaan parunya, sudah atau belum? Belum dokter. Oke, belum. Tapi bisa jelaskan enggak terkait pemeriksaan, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan fisik toraks? Untuk yang saya ketahui, untuk pemeriksaan fisik toraks itu terbagi atas, kita akan melakukan pada pasien untuk inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi dokter. Oke, nah kalau Tasya bisa dijelaskan enggak pemeriksaan yang tadi? Dari keempat item itu kira-kira apa saja yang kita akan lakukan, yang akan kita periksa? Untuk pemeriksaan inspeksi itu yang dinilai adalah kesimetrisan pergerakan dinding dada, bentuk dada, dan juga pengembangan dada saat ventilasi. Kemudian pemeriksaan palpasi itu yang dinilai adalah fremitus taktil. Kemudian pemeriksaan perkusi itu dinilai bunyi dari ketukan pada rongga dada pasien. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi itu yang dinilai suara paru dengan menggunakan stetoskop, dokter. Oke, bagus ya. Berarti sudah mengerti ya kalian berdua? Nah, kalau begitu tinggal kita praktekkan ke pasiennya, ya. Biar apa yang sudah ditahu sekarang bisa lebih jelas ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Oke? Baik dokter. Oke, kita visit sekarang pasiennya. Tahap rounds. Pada tahap ini, dosen akan memperkenalkan mahasiswa kepada pasien dan menyampaikan maksud kunjungan. Serta mahasiswa akan melaksanakan kegiatan di depan pasien yang berfokus pada pengalaman klinis. Dokter, ini pasiennya dokter. Ya, oke. Selamat pagi Bapak. Baik Bapak, saya dokter muda, nama saya Rania Bapak, bersama teman saya. Permisi Bapak, nama saya Tasya Bapak. Baik Bapak, di sini kami bersama Dokter Budi Tulaka, spesialis penyakit dalam Bapak. Oke, selamat pagi Bapak. Jadi hari ini kami akan melakukan pemeriksaan fisik ya sama Bapak di bagian dada ya. Nanti akan ada dokter-dokter muda ya yang akan memeriksa Bapak. Kira-kira Bapak bersedia? Iya boleh dok, bersedia dok. Oh ya, oke. Kalau begitu silakan, siapa yang mau lebih dulu periksa Bapak? Saya dokter. Oke, silakan. Oke, baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia dok. Oke, baik Bapak, bisa dibuka terlebih dahulu ke mejanya. Kemudian saya akan mencuci tangan saya. Permisi Bapak, di sini saya melakukan pemeriksaan palpasi Bapak ya. Bisa dibilang 77 Bapak? 77. Bilang 77? 77. Bilang 77 Bapak? 77.
Bapak, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan. Bapak, pakaiannya silahkan dikenakan kembali ya Bapak. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Oke, Bapak, tadi pemeriksaan sudah dilakukan ya oleh dokter-dokter muda tadi. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan fisik maupun nanti anamnesa dan pemeriksaan penunjang, nanti kami akan diskusikan kira-kira ke arah mana penyakit Bapak ini. Nanti akan disampaikan kembali. Ya. Untuk itu ya kami ucapkan terima kasih dan Bapak silakan untuk beristirahat kembali. Tahap post rounds. Pada tahap ini, dosen akan meminta mahasiswa untuk mempresentasikan kembali apa yang telah ia dapatkan ketika melakukan pembelajaran bedside teaching dengan pendekatan model SNAPS. SNAPS merupakan model pengajaran dengan 6 langkah keterampilan dalam mendorong penalaran klinis, yaitu summarize, narrow, analyze, probe, plan, dan select an issue. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik langsung kepada pasien ya. Nah, kira-kira nih dari hasil anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan dan ada pemeriksaan penunjang yang sudah diperiksa, coba dijabarkan arahnya kemana untuk pasien ini. Baik dokter. Berdasarkan apa yang sudah saya dapatkan dari pemeriksaan sebelumnya, mulai dari pemeriksaan fisik toraks di mana jantungnya dalam batas normal, tidak ada retraksi otot-otot pernafasan, gerakan dinding dada simetris, frame itu taktil simetris antara kanan dan juga kiri, suara perkusi sonor pada seluruh lapang paru, bunyi nafas vesikular, serta didapatkan rongki pada kedua lapang paru. Dan juga pasien telah melakukan pemeriksaan penunjang berupa gene expert, serta didapatkan hasilnya MTB detektif medium. Kemudian pada fototoraksnya didapatkan TB paru lesi luas. Lalu juga pasien dilakukan pemeriksaan GDS, didapatkan hasil gula darahnya adalah 320 mg per desiliter, serta HbA1c didapatkan 8% dokter. Oke, good. Jadi arahnya kira-kira kemana ini pasien ini? Baik dokter. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang, pasien mengarahnya ke TB paru dengan diabetes mellitus tipe 2 dokter. Sudah dijabarkan tadi terkait diagnosa ya, kemungkinan diagnosa untuk pasien ini. Nah, analisanya dari mana untuk diagnosa tersebut? Baik dokter. Alasan saya memilih diagnosa tersebut dikarenakan mulai dari anamnesis didapatkan pasien mengeluhkan batuk berdahak sudah 1 bulan lalu. Kemudian juga pasien mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Terus pada pemeriksaan fisik, pasien juga didapatkan rongki pada kedua lapang paru dan juga pada pemeriksaan penunjang berupa gene expert didapatkan MTB detektif medium. Dilanjutkan pada hasil fototoraks, pasien didapatkan gambaran TB paru lesi luas dan juga untuk GDS-nya itu didapatkan 320 mg per desiliter, serta HbA1c pasien didapatkan 8%. Dari alasan tersebut, kenapa saya bisa menegakkan diagnosis TB paru dengan diabetes mellitus tipe 2, dan perlu diketahui bahwasannya diabetes mellitus ini dapat meningkatkan resiko infeksi paru, dokter. Oke, bagus. Nah, kalau saya juga sependapat ya dengan kamu bahwa pasien yang kita periksa tadi itu ya, kita bersama-sama periksa tadi itu menderita TB paru dan juga diabetes mellitus tipe 2 ya. Alasannya tadi yang sudah bagaimana dijabarkan ya, bahwa sebenarnya kalau hasil gene expertnya itu negatif ya, ataupun hasil fototoraksnya itu normal, berarti kita bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, sama juga untuk pemeriksaan gula darah sewaktu itu bagi orang normal itu seharusnya di bawah 200, sedangkan untuk HbA1c yang normal itu di bawah kurang dari 6,5% ya. Jadi berdasarkan data-data itu juga ya saya sependapat bahwa pasien ini menderita TB paru dan juga diabetes mellitus tipe 2. Oke, nah bagaimana? Kira-kira masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Saya ingin bertanya dokter, apakah pada pasien ini tetap harus dilakukan pemeriksaan fungsi hati berupa SGPT dan SGOT-nya dokter? Oke, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah perlu. Ya, kenapa perlu? Karena kita harus evaluasi dulu. Ya, sebelum pemberian obat TBC, pasien harus
screening ya. Salah satu screeningnya itu adalah fungsi hati. Karena kenapa? Efek samping dari obat-obat TBC itu dapat meningkatkan fungsi hati. Sehingga kita dapat singkirkan terlebih dahulu apakah pasien ini memang memiliki kelainan fungsi hati sebelum mengkonsumsi obat TBC ataukah setelah dia mengkonsumsi obat TBC. Sehingga akan ada tindakan-tindakan atau intervensi yang dapat kita lakukan pada pasien. Kira-kira begitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, Rania. Jadi tadi sudah tahu kan diagnosanya pasien ini. Nah, sekarang yang ditanyakan kira-kira tata laksana apa yang dapat kita berikan pada pasien dengan TB paru dan juga DM tipe 2. Baik dokter. Untuk tata laksana yang dapat diberikan pada pasien tersebut, pada DM-nya mungkin dapat kita berikan regulasi gula darah dengan pemberian insulin. Dan juga untuk TB parunya dapat kita berikan obat antituberkulosis atau OAT selama 6 bulan dokter. Oke, kita setuju ya. Jadi sependapat dengan pemberian insulin maupun dengan OAT selama 6 bulan. Insulin diberikan karena masih dalam proses infeksi agar mudah untuk diregulasi gula darahnya. Sedangkan untuk obat TB paru itu dengan penggunaan obat anti tuberkulosis ya, diberikan selama 6 bulan untuk TB paru pada jenis pasien seperti ini. Nah, dari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya mau kasih tugas tambahan ini supaya bisa belajar lagi di rumah. Tidak ada dokter. Tidak ada, oke. Nah, kalau begitu nanti di rumah tolong dibaca ya. Jadi sudah TB paru sudah tahu, nanti tolong dibaca di rumah terkait bronkiektasis dan juga pneumonia ya. Baik dokter. Biar lebih menambah wawasan. Baik dokter. Oke, mungkin begitu dulu, sekian. Good luck, jangan lupa rajin belajar. Baik dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama.